Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Berjumpa dengan saya Yunus dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP kelas 9 dalam materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kedua, siswa dapat menganalisis contoh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya melalui gambar yang dibagikan nanti. Dan yang ketiga, kalian nanti punya keterampilan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas berupa ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang bermain, sampai dengan malam hari. Pernahkah kalian berpikir tentang ada perubahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Ayo, silakan diingat. Yes, ternyata ada yang ingat. Baik, luar biasa. Semuanya tadi sudah menyampaikan tentang perubahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Di antaranya tadi Bapak akan menyampaikan ulang. Satu, ada yang menyampaikan bahwa terjadi perubahan cara berkomunikasi yang semula berkumpul, bertatap muka, bersenda gurau. Namun yang terjadi sekarang adalah tidak lagi saling cuek, saling asik dengan handphonenya masing-masing. Kemudian yang kedua tadi ada yang menyampaikan tentang bentuk permainan. Permainan yang semula berkumpul, kemudian bentuk kelompok, contohnya bermain bola. Nah, yang terjadi sekarang bermain bola itu dengan menggunakan handphone. Tidak ada bola direbut dari fisik ke fisik, tidak ada. Kemudian ada juga yang menyampaikan tadi, dulu yang mencari nafkah itu adalah orang laki saja. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Dengan adanya Gojek misalnya, tadi yang disampaikan bahwa Gojek itu bukan hanya pekerjaan yang laki, tapi yang perempuan juga banyak sekarang. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, kalian nanti silakan bekerja secara berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi sebelumnya. Baik, selanjutnya silakan ketua kelompok untuk mengambil lembar kerja dan amplop yang berisi gambar-gambar yang sudah Bapak siapkan. Dengarkan penjelasannya. Di dalam amplop itu berisi 6 gambar. Kemudian pada lembar kerja berisi 5 baris, 3 kolom. Caranya, ini Bapak langsung contohkan. Kalian buka amplopnya dulu. Ambil gambar contoh. Gambar contoh itu adalah anak dengan model rambut. Ditempelkan pada kolom pertama. Selanjutnya pada kolom yang kedua, bentuk perubahan, kalian tulis berdasarkan pengaruhnya. Sudah? Selanjutnya pada kolom yang ketiga, kalian tulis perubahan model rambut adalah bentuk perubahan yang pengaruhnya kecil dan tidak mempengaruhi orang lain. Sudah semua ya? Baik, paham? Baik, kalau sudah paham, selanjutnya silakan bekerja di dalam kelompok kalian. Bapak beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai. Selanjutnya silakan kelompok 2 maju presentasikan hasil kerja kelompoknya tadi bersama anggotanya. Oke? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Apakah sama atau ada yang beda? Luar biasa, pada hari ini ternyata memiliki pemahaman yang sama tentang hasil analisis yang berkaitan dengan gambar tadi.
Terima kasih penampilan yang luar biasa dari kelompok 2 tadi. Kita berikan aplaus. Selanjutnya silakan kalian simak penguatan materi pembelajaran berikut. Perubahan sosial adalah perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contohnya, perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan normal dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Contohnya, perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun, yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Bentuk perubahan sosial ada 3. Yang pertama berdasarkan waktunya, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang sangat lama atau dikenal dengan evolusi. Contohnya perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional. Kemudian yang kedua berdasarkan waktunya yang sangat cepat atau dikenal dengan istilah revolusi. Contohnya ada revolusi Inggris, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan lain sebagainya. Bentuk perubahan yang kedua adalah berdasarkan pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya kecil, hanya untuk yang bersangkutan, dan ada yang pengaruhnya besar, berpengaruh terhadap orang di sekitarnya, lingkungan, dan masyarakatnya. Dan bentuk perubahan yang ketiga adalah bentuk perubahan yang berdasarkan perencanaannya. Juga dibagi menjadi 2. Ada perubahan yang berdasarkan perencanaan, misalnya bangun gedung, jembatan, fasilitas jalan, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga bentuk perubahan yang tidak sama sekali direncanakan. Misalnya terjadinya musibah, terjadinya bencana alam, ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung berapi, dan lain sebagainya. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini, sekalian. Selanjutnya kita lakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran pada hari ini. Pertama, apa saja yang telah kalian pelajari bersama saya pada hari ini? Baik, yang kedua, bagian yang mana yang masih membingungkan kalian? Oke, dan yang terakhir, silakan kalian tuliskan apa kesan kalian tentang cara kita belajar pada hari ini. Selanjutnya, kalian baca, cari melalui internet terkait dengan faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial sebagai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tugas kalian yaitu buatlah peta pikiran sederhana mengenai bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada lingkungan keluarga masing-masing. Anak-anak sekalian, setiap momen dalam hari-hari kita mempunyai maknanya. Pagi hari membawa harapan, siang hari mengusung keyakinan, dan pada malam hari bermakna impian. Saat kita diberi kesempatan bangun di pagi hari, song-songlah masa depanmu dengan keceriaan. Dan ingat, hanya dengan belajar, dan berbagi, kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Masa depan Indonesia adalah kalian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.